Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, salam sehat dan semangat untuk kalian anak-anak yang hebat. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran fisika ya. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca salah satu surat pendek yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, supaya apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita sama-sama membaca surat Al-Ikhlas. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ya. Nah, surat Al-Ikhlas ini adalah surat yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, anak-anak ibu semua, pada hari ini, pada pertemuan pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang besaran dan pengukuran dalam fisika. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai itu adalah agar kalian dapat memahami bagaimana konsep besaran fisika beserta satuannya, dan bagaimana kalian nanti mampu memahami tentang konsep dimensi besaran dalam fisika. Baik, kita masuk ke materi. Apa itu pengertian besaran dan satuan di dalam besaran fisika? Ya. Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan, ya. Jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Satuan itu apa sih? Ya, satuan itu adalah segala sesuatu yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran, ya. Nah, kamu pasti akan pernah mengenal ya satuan internasional, ya. Nah, satuan internasional itu adalah satuan baku yang ditetapkan secara internasional yang digunakan untuk mengukur, ya, mengukur besaran, ya, itu dia. Nah, satuan itu ada dibagi menjadi satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk selanjutnya kalian dapat membaca kembali materi, ya, dapat membaca modulnya. Baik, dalam besaran dalam fisika itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya itu telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Nah, jadi besaran pokok dalam secara singkatnya adalah besaran yang satuannya itu tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Besaran pokok ini sifatnya bebas ya, artinya tidak bergantung pada besaran pokok yang lain. Ya, dia bebas. Karena apa? Karena dia tidak diturunkan satuannya. Di sini dapat kalian lihat di dalam tabel, ya. Nah, apa-apa aja yang termasuk besaran pokok? Ya, yang pertama itu ada panjang. Satuannya itu meter yang sering kita ini. Kemudian massa, satuannya kilogram. Waktu, satuannya sekon. Kuat arus, satuannya ampere. Suhu itu satuannya Kelvin. Intensitas cahaya itu satuannya kandela. Jumlah zat itu satuannya mol. Sudut bidang datar itu satuannya radian, dan sudut ruang itu satuannya steradian. Namun yang sering kita gunakan itu adalah ini: panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Itu yang sering digunakan di dalam pelajaran fisika. Nah, bagaimana cara kalian agar mudah untuk mengingat besaran pokok? Nah, di sini ada salah satu cara yang akan ibu berikan kepada kalian bagaimana kalian dapat
mudah mengingat besaran-besaran pokok ya. Ini disingkat dengan SMP jiwa ya, SMP jiwa. Dari singkatan apa SMP jiwa? S itu untuk suhu, M itu untuk massa, P itu untuk panjang, J itu untuk jumlah zat, I untuk intensitas cahaya, W untuk waktu, dan A untuk arus. Nah, jadi kalian ingat aja SMP jiwa, SMP jiwa, SMP jiwa. Nah, itu dia, itu cara untuk memudahkan kita mengingat besaran-besaran pokok. Baik, untuk besaran turunan itu apa pula ya? Besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok ya, itu dia. Dan satuan dari besaran turunan itu diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Nah, ini dia, ada beberapa pembagian dalam besaran turunan beserta satuannya ya. Pertama, luas. Satuannya apa? Meter bujur sangkar ya, meter kuadrat. Luas itu satuan turunannya itu adalah meter bujur sangkar. Kecepatan meter per sekon. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Gaya satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Tekanan satuannya itu adalah kilogram per meter sekon kuadrat. Usaha itu satuannya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Sebenarnya ini ada lagi ya, yaitu termasuk daya, momentum, dan sebagainya. Oke. Nah, kita masuk ke pembahasan tentang dimensi besaran dalam fisika ya. Dimensi itu adalah bentuk penulisan besaran dengan menggunakan lambang satuan besaran pokok ya. Jadi dimensi itu adalah bentuk penulisan besaran yang menggunakan lambang atau simbol satuan besaran pokok, di mana penulisan lambang besaran pokok itu diapit oleh kurung siku. Ini dia bentuknya. Oke. Nah, kemudian kalau untuk nilai perkalian itu ditulis pangkat positif, sedangkan untuk pembagian itu ditulis pangkat negatif. Contoh, untuk volume, untuk mengukur volume satuannya adalah meter kubik. Rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, adapun bentuk dimensi atau lambang dari satuan panjang, lebar, dan tinggi itu adalah L besar ya. Ini diapit sama kurung siku ya. L besar, L besar, L besar, L pangkat 3. Nah, kalau dalam pembagian nih contohnya, untuk mencari rumus kecepatan itu adalah meter per sekon ya. Untuk satuannya maaf, untuk satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Nah, kalau kita rubah ke dalam bentuk dimensi adalah, kalau untuk meter itu lambang satuannya adalah L, untuk lambang sekon itu dimensinya adalah T, dilambangkan dengan T ya. Nah, ini kan L dibagi T. Nah, jadi rubah. Kalau kita rubah ke dalam bentuk perkalian seperti ini, jadi T-nya dipangkatin min 1 ya, L kali T pangkat min 1. Kenapa dia di sini pangkat min 1? Karena dia bentuk asalnya adalah pembagian ya. Kamu lihat kembali keterangan ini ya. Kalau yang di sini dibikin, kalau nilai perkalian itu ditulis pangkat positif, sedangkan untuk pembagian itu ditulis pangkat negatif. Itu dia. Adapun manfaat dituliskannya dimensi besaran itu adalah, pertama, untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran ya.
untuk mengungkapkan adanya kesetaraan besaran. Misalnya, gaya gesek memiliki persamaan dimensi dengan gaya berat. Kemudian manfaat yang kedua adalah untuk menetapkan bahwa suatu persamaan tepat atau tidak. Ya, itu dia. Jadi ada dua manfaat dituliskannya dimensi besaran. Ya, nah ini dia. Ini lambang-lambang dimensi untuk besaran pokok dan turunan. Ya, panjang. Nah ini untuk satuan meter. Untuk satuan meter itu lambang dimensinya adalah L. Ya, L kapital ya, umumnya kapital dulu penulisannya ya. Kalau untuk meter lambangnya L, kalau untuk kilogram lambangnya M, kalau sekon itu lambang dimensinya P, kalau ampere itu lambang dimensinya nih, dia seperti kayak garis apa ya, kayak garis aja, garis tegak lurus tapi agak dikeloin gitu ya. Kemudian Kelvin, untuk satuan Kelvin lambang dimensinya seperti ini ya, angka 0 terus buat garis datar di tengah. Kemudian untuk satuan kandela itu lambang dimensinya seperti ini. Kalau untuk mol lambang dimensinya itu N. Nah kamu bisa lihat, nah ini dia. Untuk kalau di besaran turunan dimensinya seperti ini, kamu dapat lihat kembali di dalam modul ya. Ini kenapa ada yang min, karena dia sebenarnya berasal dari rumus pembagian. Nah ini untuk besaran turunan ya, ini besaran turunan. Ada luas, ada volume, ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, usaha, massa jenis, tekanan, dan daya. Baik, untuk pembahasan tentang besaran fisika kali ini sampai di sini. Dan jika mungkin kalian ada bagian yang belum memahami, bisa langsung bertanya dengan ibu melalui WA ya. Dan untuk tugas-tugasnya ya, tugas-tugas yang ada dalam modul ini ibu pindahkan kembali ke dalam learning ya. Nah nanti di dalam learning itu kalian jawab di dalam buku tulis, kemudian kalian kirimkan kembali ke learning ya. Selesaikan tugasnya dengan baik dan teliti ya, baca kembali modulnya, dan jika tidak mengerti bisa bertanya kepada ibu langsung. Baik, akhirul kalam, ibu mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin agak ada yang kurang kalian pahami. Semoga kalian dapat belajar dan mengerjakannya dengan baik. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.